Terus, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Zulfa, Pak Bagio, dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil penelitian mini proyek kami yang berjudul Inventarisasi Endoparasit pada Feses Bunglon Surai, Bronsosella jubata, Dumeril, dan Bibron 1837, Reptilia agamide dengan penerapan metode apung. Berikut merupakan nama dan juga NIM anggota kelompok kami. Berikut merupakan abstrak dari penelitian kami. Berikut merupakan latar belakang dari penelitian yang kami lakukan. Bunglon surai atau Bronchosella jubata merupakan hewan kelas reptil dari ordo Squamata dan termasuk dalam famili Agamidae yang berkemampuan untuk mengubah warna tubuh sebagai bentuk perlindungan terhadap predatornya. Bunglon surai ini memiliki tingkat infeksi parasit yang tinggi, di mana parasit ini dibedakan menjadi dua, yaitu ektoparasit yang berarti parasit pada di luar tubuh dan endoparasit yaitu parasit yang ada di dalam tubuh. Selain merugikan bunglon surai sebagai inang, parasit-parasit ini juga dapat merugikan organisme lain termasuk juga manusia. Di mana penelitian ini penting dilakukan karena adanya kesenjangan penelitian terkait parasit pada bunglon surai baik itu endo maupun ektoparasit. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menginventarisasi endoparasit pada feses bunglon surai atau Bronchosella jubata. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 2 Mei hingga 23 Mei 2024, bertempat di Laboratorium Ekologi dan Diversitas Hewan, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya. Kemudian untuk tahapan kegiatan penelitian, dimulai dengan membeli 10 ekor bunglon surai dari pengepul reptil, kemudian dipisahkan menjadi 2 ulangan dengan masing-masing 5 ekor hewan. Kemudian dibuatnya larutan kalium dikroma 2,5% untuk sebagai pengawet feses. Kemudian koleksi feses bunglon surai dari setiap spesimen selama 1 minggu. Kemudian penghancuran feses dan inkubasi pada suhu ruang selama 1 minggu. Kemudian pengukuran bunglon surai, lalu pembuatan larutan sugar sitter solution untuk media pengapung, kemudian penambahan aquades 7 ml dan sugar sitter solution ke dalam tabung reaksi hingga meluap dan ditutup cover glass. Kemudian inkubasi pada suhu ruang selama 60 menit, kemudian pengamatan endoparasit pada feses bunglon surai, kemudian identifikasi telur dan cacing endoparasit, kemudian analisis data dan perhitungan prevalensi infeksi endoparasit pada bunglon surai menggunakan rumus prevalensi sama dengan bunglon yang terserang parasit dibagi bunglon yang diperiksa dikali 100%. Kemudian diambil kesimpulan dan tahapan kegiatan selesai. Next. Kemudian untuk analisis data, pada gambar 1, analisis data prevalensi dan umur bunglon surai, pendataan kelimpahan endoparasit untuk penghitungan persen prevalensi. Data hasil pengukuran morphometris not found length atau SQL digunakan untuk menentukan umur bunglon surai berdasarkan data dukung dari literatur berupa growth SQL rate. Kemudian analisis data menggunakan Microsoft Excel 2021. Next. Berikut merupakan hasil dan juga pembahasan untuk morfometri Bronsosella jubata, di mana pengukuran morfometri maupun morfologi dari bunglon tidak menampakkan perbedaan secara spesifik pada spesimen bunglon yang terinfeksi maupun bunglon yang tidak terinfeksi. Secara tingkah laku, spesimen bunglon yang terinfeksi parasit relatif tidak seaktif daripada spesimen yang tidak terinfeksi oleh parasit. Kemudian hasil dan pembahasan untuk endoparasit Bronchosella jubata pada gambar 4 ditampilkan gambar A merupakan Ascaridida hasil pengamatan, dan gambar B Oxyrida hasil pengamatan, dan gambar C merupakan Isospora hasil pengamatan. Kemudian gambar G merupakan Ascaris sp hasil pengamatan. Kemudian untuk D, E, F, dan H merupakan perbandingan literatur dengan scale bar 10 mikrometer. Ascaridida paling umum pada reptil namun dapat ditolerir dalam jumlah sedang. Ascaridida memerlukan inang untuk siklus hidupnya termasuk pada ordo Squamata. Kemudian Ascaridida atau Ascaris sp cara khusus menyebabkan impaksi saluran pencernaan atau penyumbatan pada usus. Oxyrida umum pada reptil dengan penularan melalui makanan dan air terkontaminasi feses.
Oxyurida dalam infeksi parah dapat menyebabkan prolap rektum atau pembekakan pada rektum. Kemudian Esospora sp sering ditemukan pada Ordospomata dengan penularan melalui lingkungan terkontaminasi feses. Infeksi Esospora sp akan menginvasi sel epitel usus yang memungkinkan bakteri masuk ke aliran darah. Next. Selanjutnya merupakan hasil pembahasan terkait prevalensi infeksi endoparasit pada Bronchoscilla jubata. Pada masing-masing ulangan ditemukan 4 dari 5 ekor bunglon kena infeksi dari endoparasit. Yaitu pada pengulangan pertama yang tidak terkena infeksi adalah spesimen B1 dan pada pengulangan kedua adalah spesimen C2. Prevalensi endoparasit pada ulangan pertama yang tertinggi ditemukan pada Ascaridida diikuti dengan Ascaris sp, Oxyurida, dan Isospora sp. Kemudian prevalensi endoparasit pada ulangan kedua yang tertinggi juga ditemukan pada Ascaridida yang diikuti dengan Oxyurida, Ascaris sp, namun pada pengulangan ini tidak ditemukan adanya Isospora sp. Berdasarkan penelitian-penelitian terkait, endoparasit yang umum ditemukan pada kadal agamid adalah nematoda. Pengobatan reptil yang terinfeksi parasit cacing nematoda dapat menggunakan obat antelmintik seperti levamisol, fenbendazol, ivermectin, dan piperazid. Kemudian untuk infeksi oleh Oxyurida dapat diobati dengan pengobatan menggunakan fenbendazol atau fenbantel atau pirantel pamua. Next. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu endoparasit yang ditemukan pada feses bunglon surai atau Bronchoscilla jubata terdiri atas Oxyurida, Ascaridida, Ascaris sp, serta Isospora sp. Tingkat infeksi tertinggi ditujukan oleh parasit Ascaridida dengan prevalensi sebesar 80% dalam 2 kali pengulangan dengan jenis kelamin yang sama yaitu betina dan jarak umur bunglon surai yang berdekatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa bunglon surai umur dewasa maupun muda memiliki tingkat infeksi yang sama tingginya. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Dan berikut merupakan pembagian tugas dari ketiga anggota pada mini proyek ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.